Ngomongin Toyota Kijang emang nggak akan pernah ada habisnya. Apalagi yang di sebelah gue ini nih, Kijang SGX, apalagi otomatis, jarang banget kan? By the way, gue pengen ngasih info nih buat kalian semua. Jadi di Jirot ada project baru nih, namanya Dimodifin. Apa sih itu bang Dimodifin? Jadi di Jirot akan membeli sebuah mobil, lalu akan kita modifikasi. Habis itu, hal yang paling menariknya adalah mobil ini akan dijual secara flash sale. Jadi harga kita jualnya seharga kita beli nih. Menarik bukan? Kalian tulis deh di kolom komentar mendingan. Mobil apa sih yang cocok buat kita modifin nih? Siapa tahu kalian yang beruntung. Selamat datang di channel YouTube Biji Road. Dalam video kali ini kita akan bahas modifikasi dari Kijang SGX Automatic. Rare bukan? Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, comment, and share video ini jika kalian suka. Dan jangan lupa ya, follow semua sosmed yang ada di Biji Road. Mendang-mending modifikasi. Ya, gue sekarang sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dengan mobil yang sangat spesial juga. Kita kedatangan pemula nih, pemain muka lama, Mas Komar. Apa kabar Mas Komar? Baik. Baik, ya kan? Sibuk apa nih Mas? Template banget ya. Sibuk Santai. velg mulu tiap hari. Tiap hari update ya, main mobil aja. Sibuk mobil. santai nih Mas Komar ya. Ya enggak juga sih. Enggak lah. Tetap kerja. Iya, tetap kerja lah ya kan. Kerja pinter. Kerja pinter. Oke, siap. Untuk dimodifikasinya sebenarnya nggak terlalu banyak ya Mas Komar ya? Kalau dari body ya? Iya. Cuman sebenarnya gue beli mobil ini cuman ngembalikin masa lalu sih sebenarnya. Masa lalu, berarti nostalgia nih. Nostalgia. Kenapa tuh ceritanya Mas Komar? Dulu kan bokap pakai SX. Oh, SSX. SSX. Ya, tahu. Manual ya? 97 tuh waktu pertama kali. Oke, bensin ya? Bensin. SSX. Bensin tuh kalau nggak salah mobil kantor ya. Pada saat itu. Ini warnanya sama. Oh, warnanya sama seperti ini? 97 dari baru sampai 2003 atau 4 ganti mobil. Ganti mobil. SGX. Oh, sama nih? Sama. Jadi next spec. Next spec doang? Ya, ganti mobil SGX. Jadi punya 2 Kijang, sorry. Oke. SGX warna silver. Oke. Manual. Kalau yang satu SSX, satu SGX. Tapi warnanya sama-sama silver? Warna silver. Oke. Satu abu-abu. Kan kalau ini dulu namanya pantat monyet kan? Abu-abu pantat monyet. Ya, abu-abu pantat monyet. Nah, kalau yang satu silver tuh. Silver 99. Warnanya agak-agak gimana. Cuman yang melekat di kita nih, di keluarga nih. Kalau wah ini mobil bokap gue pasti ini warnanya ini. Oh, warna yang ini justru. Ya. Dulu kan kalau beli mobil tuh, kalau Kijang terutama ya. Iya. Hijau, marun, biru muda, emas, champagne. Iya, champagne. Kalau yang putih tuh rata-rata SX atau LX gitu. Yang low spec tuh buat sales biasanya kan. Buat sales, iya benar. Nah, buat mobil operasional lah gitu. Nah, ini tadinya mau warna merah ya waktu itu. Akhirnya dapetnya warna abu-abu. Nah, makanya gue remind lagi, gue cari pas warna abu-abu ini yang gue suka nih. Berarti lo dapet di tahun berapa? Sebenarnya udah 3 tahun yang lalu, nggak berasa kan, 2023. 23? 23. Oh, 2023. Awalnya temen gue main, sebenarnya kan gue nggak begitu suka. Maksud gue bukan nggak suka, sebenarnya gue nggak main Kijang. Yang gue pengen apa nih, Om? Ada beberapa mobil 2 pintu. Nah, jadi karena investasinya pun bagus. Ya, betul. Nah, akhirnya temen gue coba ngeracunin. Sebenarnya pengen juga sih, tapi gue masih nahan. Ini kalau di bagian depan kan masih bawaan semua nih. Ya, cuma di refresh aja nih sama Mas Komar nih. Ya, makanya nih gue ambil yang tipe Gen 1. Gen 1, Dulu tuh Gen 1 nggak laku, karena mukanya jelek. Iya, mukanya jelek. Habis itu, nah gue cuman ngambil Gen 1 karena gue punya Kijang, selama keluarga gue punya Kijang, mau Kijangnya 2 itu semuanya mukanya begini nih. Mukanya begini? 97 kan, ini 97 sampai 99. Ya, betul. Ya kan, jadi mukanya begini terus. Nah, makanya gue pengen, dashboardnya kan beda juga tuh, kecil. Lebih kecil. Betul. Udah akhirnya gue beli
yang tipe Gen 1 ini. Oh. Tapi dengan prinsip gue beli Matic. Karena apa? Kita kan biasa main mobil JDM. Iya. Sekarang tuh kan JDM karena kan pola pikir mereka orang-orang kan jadi berubah kan. Ya. Yang tadi yang biasa manual, yang takut sama Matic, sekarang cari Matic semua. Matic semua, betul. Makanya gue coba cari Kijang Matic nih susah karena yang gue pengen short. Abis itu gue pengennya Matic juga. Iya Nah, benar. tiba-tiba ada nongol warnanya ini tadi biru. Makanya begitu depan sih gue ganti itu, ini baru nih yang jelas. Oke, lampu. Nah, lampu ini baru. Lebih mahal daripada yang 2003 atau tahun 2000 karena apa, dia kaca bling. Iya betul, bukan Mika dan, ya. Bukan Mika dan kalau yang SGX sama SSX ini di dalamnya ada kondom warna kuning nih. Oh, oke di dalam sini ya. Kadang orang jual tuh yang tipe SSX, jadi nggak ada kondom. Oke. Nggak ada kondom, nggak ada lampu. Ada lampu. Oke, ini headlamp Koito ya? Koito, original Jepang. Oke. Ini satu set kanan kiri. Nah ini satu ketemu di Cirebon, satu lagi di satu ketemu di Cirebon, satu lagi di Jakarta. Oke, NOS Om ya dua-duanya. NOS, kalau ini juga yang satu kanan beli di tempat lain, yang kiri di tempat lain. Karena pencarian spare partnya juga udah nggak banyak Om ya? Nggak banyak, dibilang gampang enggak, dibilang enggak juga gampang. Jadi di tengah-tengah. Iya. Justru tatakan plat nomor, ini gue agak, kan kalau main Kijang biasanya kreatif kan. Iya betul. Nah, ini tatakan plat nomor ini sebenarnya kalau mobil tahun segini dia agak cedok di bagian sini nih. Bagian sini. Jadi kalau kita pasang plat nomor baru nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa, betul. Jadi gue papas frame plate-nya sesuai dengan cedokan gini, jadi cakep. Jadi kayak ngumpet gitu jadi posisinya. Jadi satu kesatuan lah ya. Baru gue bikin nopolnya yang kan banyak tuh yang bikin udah jadi pakai barcode segala macam. Tapi yang originalnya gue simpan. Lagi pula nggak begitu jauh. Jadi kalau begitu orang lihat tuh rapi. Jadi betul. Masuk ke dalam gitu. Jadi berapa senti? Jadi kayak. Berarti dicolok sedikit Om bumper? Bumper nggak? Ininya yang ngikutin. Iya. Jadi rapi. Frame plate-nya jadi ngikutin kontur bumper. Kontur bumper ya betul. Nah ini gue masuk ke wiper sih. Wiper nih. Wipernya rare sih. Rare nih ini benar. Ini wiper apa sih Om? P-Shot 405. P-Shot 405. Apa bedanya Om sama wiper biasa? Dia ada ada spoilernya. Oke. Terus spoilernya dia gerigi-gerigi gini. Oh iya. Oke. Terus di situ dia ada washernya langsung nyambung ke sini. Nah ini menu wajib tahun 90-an ya. Menu wajib tahun 90-an. Kalau dulu kan masih banyak yang jual, kalau sekarang udah susah. Iya betul. Karena Mas Komar ini mendandani konsepnya ini tuh kalau bisa dibilang South style ya Om. Tahun 90-an ya. Iya, pada zaman kita. Zaman kita di SMA. Asik. Masih naik angkot, kita ngeliat anak-anak yang pada bawa mobil, gile. Ntar suatu saat gue pasti bisa. Bisa, ini dia nih jadinya. Jadi sekolahnya yang harus yang bener, yang rajin. Siap. Mungkin kalau di bagian depan deh kita bahas di bagian samping karena menarik banget nih Om. Iya. Kebetulan Mas Komar lagi bawa setup barunya nih ya. Nah, ini udah di bagian samping mobilnya Mas Komar nih. Kalau di bagian samping pun sebenarnya masih banyak bawaan mobil, cuman untuk di bagian spion ya Om ya? Iya. Ini spion nih pakai apa Om? Spion pakai Toyota Camry. Toyota Camry? Retrack, iya. Camry tahun berapa Om? Dia tuh Camry, Yaris, sama semuanya. Camry, Yaris sama, itu tahun 2000-an Camry-nya? Iya, tahun 2000. Camry Hiu ya? Iya. Ya kalau Yaris udah Yaris bakpao, Camry-nya udah Camry, ya udah pokok start dari itu. Iya. Karena di spionnya mirip. Sama semua. Yang menteri ya? Menteri ya? Jadi yang membedakan kadang nggak ada sen-nya. Iya. Nah ini gue polosin. Oh lo polosin covernya ya. Nah untuk di bagian yang paling menarik dibahas nih Mas Komar. Ini di bagian velgnya. Ini velgnya boleh dikasih tau nggak sih Om speknya apa dan pakai profil bannya berapa? Speknya ini lebarnya 9. Rata, depan belakang rata. 9 lebar rata, PCD-nya 5x114. 5x114. Sebenarnya nih velg ini nih yang pertama kali harusnya dipasang di Kijang. Oh, jadi nih konsep awal lu pas beli Kijang ini begini nih harusnya? Iya, harusnya ini. Cuman pada saat gua proses, di tengah jalan ada suatu kebutuhan uang, jadi gua jual. Oh, lu jual. Nah, tapi jualnya nggak jauh, ke temen deket. Berarti barangnya sebenarnya udah di tangan lo awalnya? Udah di tangan gua. Cuman waktu itu masih semi bahan, habis itu temen gua beli,
gue refresh sendiri nih. Dia minta, Oke. Mar, tolong di-refreshin. Refreshin. Nah ini mobil akhirnya jatuh ke temen gue. Nah gue Oke. sengaja ke temen karena Biar gampang. biar gampang baliknya, Iya, bener, ya biar kan? gampang baliknya. Nah, Betul. makanya habis itu velg gue jual, gue pasang Dekra dulu. Oh, Dekra yang ring 18 itu Ya, ya? baru Monty. Baru Monty 18, 17. juga. Begitu dia balik, baru gue pasang. Oke. Nah ini speknya ini 9 rata. 9 rata. Blitz Racing namanya. Blitz Racing. Ini agak susah ya. karena dia rata-rata keluar tuh 8 plus 9, depan 8, belakang 9. Belang speknya. Belang atau enggak 8 rata. 8 rata. Atau enggak 8,5 rata gitu. Oke. Dan bibirnya dia ada yang step lip. Step lip. Ada yang one lip. One lip. Nah ya. ini step lip nih. Yang step Jadi lip kalau jalan kelihatan bibirnya yang kelihatan. Yang kelihatan ya. Berarti ini tripis. Ini two-piece. Oke, two-piece. Nah ini Blitz ini 9 rata kalau nggak salah. Dapatnya tuh mereka ngambil belakang-belakang. Oh, oke. Gitu. Jadi gue dapet di Bandung. Di Bandung. Oke. Harusnya kan dia belang ya, Om. Oh, ini emang velg ini belakang. velg 90-an sih. Waktu itu dipakai di Kijang kotak putih namanya Raike ya kalau nggak salah. Tahun 90-an. Nah ini tapi dia lebarnya nggak selebar ini. Nah ini gue dapet 9 rata. Habis itu dopnya juga kan agak susah nih nyarinya. Iya, dopnya agak susah. Nah ini alhamdulillah dopnya masih ori. Masih full original berarti. Masih full ori. Nah untuk penyesuaian dari Monty ke sini kalau Kijang tuh biasanya ngerubah semuanya. Jadi begitu ganti velg robah, kecuali kalau velgnya mungkin sama speknya atau enggak yang beda-beda dikit pasti biasanya dia ada 2 speaker atau dua adaptor gitu. Nah kalau ini gue robah semua. Pertama dari ini kan tadinya 5112 ke 5114. Nah kebetulan gue pertama kali bubut itu di 5x113. Jadi di tengah. Iya. Biar apa sih, Om? Biar bisa pakai dua-duanya. Kalau enggak harus robah lagi. Jadi atau enggak velgnya yang digedein. Gue sayang. Oh iya, karena kalau velgnya digedein makan fender lagi ya? Enggak, kalau velg lobang-lobangnya digedein enggak ori aja. Karena kan gue suka velg kan, jadi gue lebih suka ngancurin mobilnya dibandingin ngancurin velgnya. Gitu. Balik nih. Iya. Nah baru habis itu papas speaker. Sebelumnya kan udah naik deck depan ya. Naik deck depan, habis itu konstruksi di bawah juga udah dirubah. Udah nggak chamber lagi nih, masih chamber tapi nggak banyak, masih nol. Belum minus 1. Oke. Jadi menurut gue udah ini udah maksimal sih, soalnya kalau mau dipendekin lagi udah kagak bisa keluar karena di bawah tuh udah nyeret kemana-mana, Om. Iya. Jadi ini kelihatannya ground clearance-nya kayak tinggi, tapi sebenarnya bagian bawahnya tuh udah mau sejengkal. Udah nggak nyampe sejengkal. Ini bisa dilihat. Gue kalau masuk ke garasi sih udah bunyi gitu. Tadinya tuh tingginya nggak segini. Karena udah ganti velg, gue udah sesuaiin sih sekitar. Ini kan udah celup nih di makan ban, tulisan Mbak dia udah masuk. Nah kemarin tuh masih ada 3 jari gitu kan. Kok gue bilang katro banget nih, velgnya juga keluar lagi. Itu kan lagi rame tuh yang partai neraka lagi touring. Anjir, gue bilang mobil ini mobil ini dihancur-hancurin. Masa gue cuma Kijang doang begini doang, katro banget. Akhirnya gue amblesin. Inilah jadinya nih. Jadinya begini, jadi setting speaker ulang. Papas lagi. Sok depan gue pakai kayak kalau sok depan masih original Toyota. Original. Belakangnya udah gue pakai kayak Ultra Gas yang kuning. Itu pakai Katana. Pakai Katana. Karena yang short itu beda sasisnya. Sebenarnya gini, jadi short itu tuh sasisnya tuh agak ke atas. Jadi ada yang bilang lo mau pendek juga nggak begitu coak sasis, nggak perlu coak sasis. Perlu tapi nggak, maksud gue gini, pendeknya semana dulu nih. Iya betul. Nah karena kalau long itu kan langsung ngelibas gitu, kalau ini ke atas. Nah makanya ini gue sampai coak sasis, makanya bisa sampai segini. Kalau yang short tuh emang beda. Bedanya apa sih? Sasisnya doang. Sasisnya dia kayak agak ke atas. Kalau yang long tuh langsung rata. Nah, jadi suspensinya pakai itu menurut gue cukup. Habis itu pernya di press, habis itu ada ganti per pakai merek mobil lain supaya enak. Itu dikombinasi, ada rumusnya juga nih. Soalnya gue agak repot karena mobil short ini yang jelas
lebih nggak nyaman dibandingin yang long, Pasti. apalagi yang kristal. Karena beda sasis itu, makanya gue agak susah tuh nyetingnya. Karena mau nyontek ke temen juga beda. Iya juga nggak beda. Akhirnya kita ngeberesin sendiri dengan sesuaiin dengan yang ada. Gitu. Iya betul. Ini spacernya berapa mili sih? Kalau boleh tahu? Spacernya sih lumayan tebel ya. Karena kan harusnya spek Kijang itu ET-nya 20-an. Oh, ET-nya 20-an yang ini pas. Ini ET-nya 35. 35 berikut dengan spacer berarti bannya lebarnya velgnya lebar 9, bannya 205/40 bekas sedan. Iya. Jadi bantetnya enak aja ngeliatnya lucu. Iya, lucu. Tapi menurut Om ini udah paling pas nih setup ini. Iya, pas karena kan kemarin yang Monty kan terkenalnya velgnya mahal. Iya pasti. Kan hampir 100 lah. Iya, betul. Ya akhirnya gue downgrade supaya gue mau ngasih tahu velg yang nggak mahal aja tergantung bisa stand out. Ya, gitu tergantung lo fitment yang bener. Bener. Nah, lo bisa. Iya. Kalau lo nggak bisa, lo belajar dulu main Hot Wheel. Lo custom Hot Wheel lo sendiri, cakep nggak kira-kira? Cakep nggak? Om, kayaknya kita lanjut ke bagian belakang kali ya. Boleh. Nah, kita sudah di bagian belakang mobilnya Mas Komar, si Deso. Lucu nih Om platnya, tapi sebelumnya yang gue pengen tanya, ini apa sih Om? Stikernya gede banget nih. Ini klub gue zaman kuliah ya. Klub zaman kuliah, tahun 2000-an tuh berarti? 2000-an sebenarnya start mereka berdiri kan 97. Oh, oke. Cuman gue baru dikasih mobil tuh sekitar tahun 99 up ya. 99 up, oke udah pakai kijang ya? Ya pakai kijang, tapi nggak boleh bawa ke sekolah, nggak boleh. Nggak boleh, cuma buat nongkrong boleh? Buat nongkrong boleh. Oke, masih aktif Om ya di sini ya? Masih aktif. Oke, siap. Ini kan kelihatannya standar tapi nggak standarnya Om. Iya. Ada beberapa penambahan aksesoris yang membuat mobil ini jadi manis banget nih Om, dan jarang. Apa aja tuh Om, kira-kira Om? Yang pertama gue susah dapetin dan gue pengen punya ini, pertama Deflecta. Oke. Ini bekas Nuris. Dulu Deflecta ini sempat ngetop di tahun 90-an ya. 90-an. Pol banget ngetop, sedan pakai, kijang pakai, mobil Cherokee pakai. Ini bikinan karya anak bangsa. Orangnya sekarang udah hijrah, jadi nggak bikin gini lagi, nggak produksi lagi. Ini salah satu kenangannya dia ya ibarat. Oh, ini produksi lokal berarti Om? Ini lokal. Ini kalau nggak salah bikinan skripsinya dia yang bisa jadi. Ini banyak nih sebenarnya, tapi sekarang gua nggak tahu pada kemana. Ya ini dulu Om Nuris bikin Oke. Zaman kita kuliah. Kuliah tuh biasanya dia sepaket tuh depan sama belakang. Oh, yang depan gua ada. Depan lo ada. Cuman gua nggak mau pasang karena ada satu yang bolongin gua nggak mau buat ngikat dia ngunci. Gitu. Iya. Nah ini sebenarnya seperti namanya nih kalau mereka sebut air controller. Oke. Ini dari aluminium bukan fiber. Oh ini bukan fiber Om? Banyak banget yang nanya dan banyak banget yang pengen jiplak, gue nggak mau. Lo nggak mau nih? Nggak mau. Karena kalau misalnya dijiplak mau nggak mau dicopot dulu Om ya, dibawa ya? Dicopot dulu, iya. Nah ini kan aluminium semua. Oh oke. Ini udah lama banget dong Om ya? Iya, ini lama banget. Gue ketemu nih temen gue yang nemuin. Yang dia masih nyimpen mobilnya udah kemana tahu. Sekarang dia nggak punya kijang. Udah gue gocek aja. Akhirnya ntar kalau gue punya kijang udah gampang. Gue bilang gitu. Akhirnya gue beli depan sama belakang. Yang gue pasang belakang. Karena di short cakep aja. Tapi di long juga cakep. Tapi di short lebih kena. Iya. Habis itu wiper gue ganti Avanza. Lebih rapi aja. Iya, ada ininya ya. Yang housingnya gitu ya. Habis itu emblemnya Anser. Anser itu apa sih Om? Ini mobil Kijang. Di Malaysia. Kalau di Afrika Condor. Kalau di Afrika namanya Condor. Di Filipina apa gitu, gue lupa. Oke. Pokoknya banyak lah. Kita doang pakai nama Kijang. Iya. Jadi trennya kalau anak kijang nih, yang kijang Indonesia pengen pakai Anser gitu, yang orang sana malah pengen jadi kijang ya. Iya. Tadinya kan nggak terlalu, karena kan gue biasa kan kita kalau main mobil JDM kan, yang lokal pengen ke JDM. Iya betul. Ya kan. Bener. Ini apa nih yang bisa kita ambil? Ternyata di sana ada Anser. Karena yang paling gampang ini kalau Condor kan gue nggak mungkin nyari Condor siapa yang gue bisa ini. Afrika lagi. Iya, akhirnya gue sama temen-temen gue kita pakai Anser aja. Akhirnya yang bikin beda ini sama third black lamp. Ini punya Anser? Punya Anser. Oh, oke. Third black lampnya bawaannya. Kalau misalkan di kijang lokalnya ada
template? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti ini lo tambah ya? Oh, oke. Tadi kan gue mau pakai Hella, tapi gue nggak mau. Gue pengen beda, gue pakai ini. Iya, kayaknya udah template banget ya kalau tiang ya. Sebenarnya di Anser itu sendiri, di Kijang Anser sendiri, itu nggak ada yang tipe short. Oh, adanya long aja. Iya, dia juga dalamnya beda tuh. Kalau di sini ada yang punya satu kalau nggak salah. Yang punya apa? Anser asli, masih plat merah ya kalau nggak salah. Gokil. Terus? Jadi jok belakangnya tuh dia kayak Innova. Oh. Bagian belakangnya kayak Innova, jadi ngebuka gitu kalau dilipet. Oh, naiknya ke atas lipetnya? Naiknya ke atas. Gokil, jarang banget gitu. ya. Ini cuman aksesoris pelengkap, ini baru. Ini lampu baru, Koito ya? Koito baru, ini pakai tile pad-nya Linser. Nah, ini setelan zaman dulu banget. Ya ini jadi mahal sekarang. Kalau barunya tuh sekitar 7 juta, kalau secondnya mungkin di bawah 5 juta. Ya sebenarnya kan mungkin salah satu pelaku aksesoris 90s yang mahal ini juga jadi mahal karena Engkomar juga ya. Enggak juga. Biasanya anak-anak pakai laser, Lorinser, Remus, betul. Tapi ini Lorinser ini juga agak sulit, Om ya? Iya, karena banyak kan pakai Lorinser, jadi maksud gue supaya orang lihat, oh anjir Lorinser. Jadi ya udah akhirnya gue pakai Lorinser, modelnya juga cakep. Ya udah, gue pasang. Tapi kalau untuk knalpot selebihnya ke belakangnya exhaust dan lain-lain semuanya standar. Tailpipe-nya aja nih ya. Iya, habis itu baru terakhir ini ngaruh juga. Nopil, blank. Nopilnya harus blank ya. Ini geng lu kenapa sih Om tuh jadi barengan gitu semua Om? Blank semua gitu. Karena mau statement menunjukkan Kijang. Iya. Gitu. Kita lanjut ke bagian interior kali ya. Di belakang aja. Oke, siap. Kita buka nih. Nah, ini kalau di LGX sebenarnya nggak hadap-hadapan kayak gini Om ya? Kalau LX ya? LX, iya sorry. LX iya, kalau LGX enggak. LGX enggak. Kalau LX jadi agak panjang. Oke. Cuman bangkunya begini. Kalau LX begini, oke. Kalau LGX enggak. LGX sama Krista ke depan semua. Ini hadap-hadapan kayak angkot ya. Nah ini gue juga tadinya gue beli nggak dapet jok. Oh belakang ini nggak ada tadi? Nggak ada, orangnya lupa naruh. Akhirnya gue dapet itu di Tasik. Oh di Tasik. Ternyata orang masih nyimpen. Oh ini berarti masih fabrik bawaan ya? Masih fabrik bawaan. Gue sengaja pertahanin karena nggak semua orang sejak mobil itu orang baru ngeh. Oh iya ternyata Kijang tuh ada yang kayak model kayak gini juga ya. Iya benar-benar. Jadi lu mengingatkan lagi nih. Iya, tadi kan mau bikin sound ya. Udahlah, gue juga nggak terlalu gila sound kan. Udah akhirnya gue cari, dapet nih. Karpetnya kan juga susah nih nyari yang short. Karpet. Iya benar. Oh, yang banyak orang jual yang long. Betul. Ini karpet dasarnya yang short nih. Ya, untung dipertahanin masih bisa dapet. Tadinya kan dibungkus semua nih joknya. Akhirnya gue buka, dibungkus pakai cover. Nah kalau tengah gue cuman kasih cup holdernya dia nih. Cup holder di situ. Ini bawaan, bukan bawaan ya. Iya ini tambahan lah ya. Iya tambahan. Gue pasangin holder. Kalau lokalnya nggak ada tuh Om ya? Yang Kijang lokal nggak ada ya? Nggak ada, semuanya nggak ada. Habis itu kita ini standar aja sih semuanya karena gue suka mobil standar. Oke, ini juga salah satu komponen penting nih. Ini brosur lu banyak banget nih Om. Nah ini brosurnya nih. Wih gokil. Oh masih lengkap banget Om? Lengkap, gue juga ada nih brosur dari mobil bokap gue nih. Tapi udah lecek, akhirnya gue cari lagi dapet. Oh itu nyarinya susah gak sih Om? Ya lumayan sih, yang susah tuh yang short ya. Gue ada iklan yang shortnya tuh. Ini yang short Om? Enggak, ini yang biasa. Ini yang longnya. Nah makanya kan gue bilang nih cedokannya di sini nih. Iya. Ini gue masukin. Gitu. Nah ini kalau bak mandi aja bisa masuk. Ya enggak? Ini yang long. Ini yang long nih. Oke, siap. Kan? Masih banyak sih beberapa. Kalau gue emang hobi ngumpulin ginian sih Om, mobil apa aja. Mobil apaan aja ya? Dari waktu kecil, dari zamannya PRJ. Oh, alah. Jadi kalau mobil gue udah gue nggak ngomplitin lagi, gue komplitin lagi, gue beli. Komplitin lagi malah ya, iya. Oke, ini bagian depan. Bagian depan Om ya. Nah, ini dia nih di bagian depannya nih yang paling kelihatan itu adalah joknya Om. Ini jok Recaro apa sih Om? Ini joknya Recaro Mobility Snare karena si headrestnya snare ya? Iya, snare. Iya, kayak
senar gitu lah ya pokoknya. Terus ini yang sliders Om? Ini yang slider karena di gue suka Kijang kapsul ini kalau lo punya Recaro, dia cukup pakai adaptor doang. Jadi nggak usah beli rel, nggak usah bikin bracket. Ini berarti masih bawaan ya? Iya, semuanya kan masih ke cover tuh masih dipasang. Oh gitu, enak banget Om ya? Iya. Jadi tinggal langsung plug and play gitu ya? Iya, berarti plug and play. Oh gitu, oke. Lalu ada apa lagi nih Om? Setir ya? Setir, tipnya gue pakai Pioneer Bluetooth, jadi nggak injek. Nggak pusing lah ya? Nggak pusing, yang penting gue bisa dengerin musik di handphone, habis itu ini Nardi yang Evo 4 ya? Evo 4 nih yang 90-an sama 90-an. Dia sebenarnya salah satu aksesoris Kijang kapsul pada zaman itu. Ini salah satunya. Oh, emang template harus ini gitu ya? Iya, cuman gue suka aja, akhirnya sampai sekarang gue pakai. Ini berarti dandanan lo ini semuanya period korek Om ya? Di tahun itu aja ya semua ya? 90-an semua ya? Bisa dibilang bisa kebetulan gitu. Bisa kebetulan. Soalnya kan aksesorisnya agak susah juga nyarinya. Iya benar-benar. Apalagi mobil gua kan di bawah tahun 2000. Iya betul, dan yang kondisinya juga masih min ya. Iya, gua sampai Recaro tuh sampai 2 kali. Oh 2 kali, sebelumnya belum ini Om? Bukan ini, tipenya Artista. Karena gua dapet yang lebih 90-an catur dan lebih seger, akhirnya gua ambil. Om Komar, kayaknya ini bagian dalam semua udah kita bahas. Boleh nggak sih Om kalau misalkan abis ini kita jalan-jalan coba mobilnya Om? Boleh. Boleh ya Om ya? Ayo, let's go. Nah, gue sekarang udah di dalam mobilnya Mas Komar nih. Om, thank you banget nih. Udah boleh dikasih coba nih mobilnya ya kan. Dan ternyata setelah dicoba, modifikasi yang Om Komar lakukan ini benar-benar masih memikirkan kenyamanan Om Komar ya? Iya, ini pendek, namun masih bisa digunakan untuk daily Om ya? Masih ya. Cuma kalau untuk tingkat kepuasannya Om Komar sendiri nih, dengan sependek ini mobilnya nih, nyaman nggak sih Om sebenarnya? Sebenarnya kurang. Sejujurnya aja nih, kurang ya? Iya, soalnya kan kalau kena polisi tidur kan masih tetap kena. Masih nyangkut ya. Oh, berarti ini mobil harus pelan gitu. Iya benar-benar. Tapi kalau jalan lurus atau apa, ini mobil masih bisa speeding lah gitu ya Om ya. Berarti ini kemungkinan lo akan R&D lagi nih Om buat apa sih kayak mantesin lagi fitmentnya. Iya mungkin kali ya. Tapi kita lihat nanti aja nih. Kita lihat nanti ya. Mungkin abis ini Om langsung ya. Iya. Karena dari tadi Om Komar udah pusing nih. Karena ini setup baru jadi banget Om ya. Baru beberapa hari ya. Iya. Iya. Kurang naik dikit aja di depan, bagian depan sih. Iya. Gokil. Ternyata rasa mobil lu kenyamanannya yang namanya Kijang standar kan pasti nyaman banget Om ya? Iya, tapi ini ternyata udah sependek ini aja, paling cuma berkurang sekitar 20% lah Om ya? 20%. Kenyamanannya ya? Karena kan makanya temen gue tuh ngeracuninnya, Mar main Kijang lagi yuk, gue sempet gak percaya anjir. Kijang dipendekin dikit aja tuh mantul-mantul. Tapi dulu, ini enggak nih Om? Ini enggak, dulu kan juga, waktu zaman kita kuliah, pendek tapi tetap chamber. Oke. Soknya pakai hijet. Hijet? Iya. Hijet 1000, karena soknya lebih pendek. Dan itu kalau dipakai lagi, mobil nggak enak banget. Ini sok masih pakai Toyota originalnya. Tapi masih mantep. Iya. Nah, makanya begitu gue diracunin, gue disuruh cobain deh gitu. Akhirnya cobain, enak dipakai. Disuruh cobain lagi mobil satu lagi. Bener kan, enak. Akhirnya gue coba beli. Nah, inilah nih. Iya, kurangnya tuh 20-30%. Iya, ternyata masih nyaman banget Om. Tetap mobil pendek pasti ada kurangnya. Iya, karena kan namanya modifikasi tapi tetap fungsional nih. Iya, makanya banyak perubahan di kaki yang paling effortnya paling gede. Nah, Mas Komar kan udah aktif banget nih di skena perotomotifan nih, ya kan udah lama lah Mas Komar ya kan. Mas Komar udah banyak banget modifikasi mobil dan juga ya udah ganti-ganti mobil terus nih. Pernah nggak sih Mas ngalamin keadaan darurat di jalan gitu? Pernah nih, kemarin baru ganti aki. Oh baru banget abis nyuci, tiba-tiba aki gue soak. Aki lu soak tiba-tiba? Akhirnya gue ganti aki.
Nah, kalau misalkan Mas Komar lagi dalam keadaan darurat kayak kemarin, tenang, ada Digirot, Mas. Oke, gue tahu tuh. Lo tahu? Soalnya gue kan berkecimpung di dunia rental nih. Betul. Waktu itu mobil gue pernah trouble juga. Gue pakai jasanya dia. Nah, nih biar kayak Om Komar nih udah pakai Digirot, tenang, ada Digirot itu adalah aplikasi road assistance yang hadir sebagai teman perjalanan kalian, memberikan rasa aman dan tenang karena siap dibutuhkan selama 24 jam kapanpun dan dimanapun. Jadi kalian mesti kayak Mas Komar nih kalau seandainya dalam keadaan darurat. Mas Komar, kalau gitu kayaknya kita sudahi nih chit-chat kita ya kan. Terima kasih banyak. Harapan Mas Komar untuk mobil ini apa nih? Dan Mas Komar sendiri? Sementara sih ini aja dulu ya, cuman kita nggak tahu kan kompor-kompor yang ada di pergaulan. Kan selalu itu kan. Bener. Ya kita nggak tahu juga nanti tren apa lagi yang kita ikutin gitu. Benar. Karena Om Komar dan gengnya ini bahaya nih. Ini bius semua nih kayaknya nih, kompor semua nih gengnya. Biar ngilangin stres aja Om. Happy aja. Benar dibawa happy mainnya ya. Tapi ya pokoknya waktunya juga harus cukup guys. Kalau bikin gini waktunya ya kan. Oke, Mas Komar kayaknya thank you, makasih banyak sudah hadir di sini dan juga menyempatkan waktunya. Semoga lancar-lancar terus usaha dan semuanya lah dilancarkan. Thank you ya Mas Komar. Oke. Nah, jadi gimana menurut kalian modifikasi dari Toyota Kijang SGX yang ada di sebelah gue ini? Short style parah bukan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Next video kita mau review mobil apa lagi ya? Pantengin terus channel kita. See you next video. Ciao!